Saya ulangi, bacaan kita pada malam hari ini terambil dari Perjanjian Baru, yaitu dari Matius 11, dibaca ayat 25 sampai dengan ayat 30. Akan tetapi sebelum kita bersama-sama mendengarkan dan membaca, terlebih dulu mari kita berdoa, minta tuntunan Tuhan agar apa yang akan kita dengarkan bersama tentu boleh menjadi berkat buat kehidupan kita hari lepas hari. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Sumber dari segala sumber kehidupan kami adalah Engkau ya Tuhan. Apapun yang ada di dalam hidup kami, semua juga pemberian-Mu ya Tuhan. Kepintaran, kebijaksanaan, pengertian yang ada di dalam hidup ini, semua anugerah daripada-Mu. Oleh karena itu Allah Bapa yang di surga, bila sebentar lagi kami bersama-sama dengan warga kelompok Deborah sebelah barat berkumpul di rumah Bapak Widyas Moro dalam acara kebaktian keluarga malam hari ini, ingin benar-benar mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berikan kami kesempatan untuk bisa merenungkan firman-Mu dengan baik. Suci dan kudus karena waktu dan tempat serta ruangan, hati dan pikiran kami, agar kami mampu mendengarkan firman-Mu dengan baik. Begitu juga kami yang sedang berdiri ini Tuhan, yang akan Kau pakai untuk menyampaikan kebenaran-Mu. Pakailah kami sepenuhnya. Jauhkan kami dari pemikiran-pemikiran yang seakan-akan mengandalkan kemampuan kami pribadi. Karena sekali lagi Tuhan, kami manusia biasa yang hanya terdiri dari seonggok daging dan tulang. Tidak ada satupun yang perlu kami banggakan dalam hidup ini apabila tanpa campur tangan Tuhan. Oleh karena itu, sertai dan urapi kami, agar apa yang kami sampaikan ini tentu semua boleh berjalan sesuai dengan rencana-Mu. Dan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa pada malam hari ini. Haleluya. Amin. Baiklah saudara yang kasih Tuhan, saya ulangi, bacaan malam hari ini terambil dari Matius 11 ayat 25 sampai dengan ayat 30. Saya baca untuk kita semua. Demikian bunyinya. Ajakan Juru Selamat. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Berbahagialah bagi kita sekalian Bapak dan Ibu yang telah mendengarkan firman Tuhan, bahkan memberlakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Ya, Bapak dan Ibu kasih Tuhan, gimana kabarnya? Baik, terima kasih. Bapak dan Ibu kasih Tuhan, memang Alkitab ya, sebagai orang Kristen tentu masing-masing saya yakin dan percaya mempunyai Alkitab. Bahkan di Androidnya sekarang ini masing-masing sudah punya Alkitab. Oleh karena itu Alkitab ini benar-benar agar mampu membimbing kehidupan kita bersama, agar Alkitab ini mampu menjadi panutan buat kehidupan kita. Oleh karena itu agar juga tentu sering-sering dibaca. Bapak dan Ibu yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai nats pembimbingnya renungan malam hari ini saya ambil dari ayat 28. Ayat 28 saya baca lagi, demikian bunyinya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat,
aku akan memberi kelegaan kepadamu. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Bapak dan Ibu, saya tadi sebelum kesini juga berpikir-pikir ini apa yang mau disampaikan. Lebih-lebih di rumahnya panjenenganipun Bapak Widyasmoro, Pak Sugeng ya, Bapak Widyasmoro. Kalau aku sempat mesem ya. Rada ngempet asline dodongan. Pak Widyasmoro. Ya. Saudara dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, ya. Sebetulnya Tuhan itu mempunyai rencana yang indah buat kehidupan setiap pribadi. Punya rencana yang indah. Setiap pribadi kita itu sudah disetting oleh Tuhan dengan rencana-rencana dan program-program yang ditentukan oleh Tuhan sendiri. Tentu rencana yang baik. Kadangkala manusianya aja yang kurang bisa membaca, menghayati apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Tuhan punya rencana yang baik buat kehidupan saudara dan saya. Dan rencana itu membuahkan nanti agar hidup manusia ini menjadi damai sejahtera, menjadi tenang, menjadi bahagia dalam kehidupan. Itu sudah direncanakan oleh Tuhan. Karena Tuhan tidak mempunyai suatu rencana yang buruk buat kehidupan manusia. Tentu Tuhan punya rencana yang baik, yang indah, yang membuat hidup manusia menjadi bahagia. Yang menjadi pertanyaan Bapak dan Ibu, kenapa dalam kenyataannya banyak manusia yang hidupnya tidak bahagia? Di dalam kenyataannya banyak manusia yang hidupnya menderita. Kenapa bisa demikian? Ya kita kembali. Berarti kehidupan manusia yang menderita, yang kebanyakan gundah gulana, hidupnya tidak sesuai dengan rencana Tuhan. Kan Tuhan punya rencana bahwa hidupnya itu nanti hidupnya dengan endingnya itu bahagia. Hidup manusia, Tuhan mempunyai rencana bahwa hidupan manusia ini penuh dengan kedamaian dan kebahagiaan. Kenapa demikian? Karena manusia banyak ditekan. Bapak dan Ibu, saat ini adalah tepat dengan hari kemerdekaan kita yang kesekian. Kalau dulu manusia atau bangsa kita ditekan oleh penjajah, dulu sekian ratus tahun, kelihatan. Akan tetapi manusia saat ini, seangkatan Bapak dan Ibu juga kita ini, sebenarnya juga ada dalam tekanan. Dan ini yang bisa menjawab bahwa hidup ini ada dalam tekanan, yang bisa menjawab hanya Bapak dan Ibu sendiri. Ya ini. Kenapa hidup kita menjadi tertekan? Karena pergeseran iman. Ketika kita percaya kepada Yesus pada awalnya, hidup kita ini baik. Ketika kita percaya pada Tuhan pada awalnya, tidak kekurangan suatu apapun. Contoh saja, manusia pertama, Adam dan Hawa, ditempatkan di Firdaus. Tidak kekurangan suatu apapun, damai sejahtera hidupnya di Firdaus. Ada kebahagiaan dan kedamaian di sana. Lingkungannya asri. Kalau kita bayangkan begitu luar biasa damainya hidup di Firdaus. Akan tetapi ketika ada pergeseran iman karena setan masuk dalam kehidupan manusia, sehingga iman dan kepercayaan manusia digeser dengan kepentingan-kepentingan duniawi, sehingga imannya menjadi tergeser sedikit, dan kepentingan duniawi masuk, tekanan mulai masuk, keinginan mulai masuk, mulai sesaklah kehidupan manusia. Ini yang menyebabkan. Kalau kita sebagai manusia salah memanajemen atau salah mengatur tekanan hidup ini, salah mengatur pola pikir kita mana yang harus didulukan, sehingga menjadi manusia ini hidupnya keroyo-royo. Apa keroyo-royo? Apa nih? Ngongso-ngongso.
Pada akhirnya manusia tidak bisa menerima dengan apa adanya berkat Tuhan. Karena pola pikirnya sudah didesak dengan kebutuhan-kebutuhan duniawi yang semakin hari tidak semakin sedikit. Terus minta tempat di dalam hati dan pikiran kita. Keinginan duniawi minta tempat di dalam hati dan pikiran kita. Yang pada mulanya itu tidak ada tempat buat keinginan duniawi di dalam kehidupan manusia sesuai dengan ciptaan Tuhan di Taman Eden. Begitu keinginan manusia, keinginan duniawi masuk, menggeser tempat Tuhan yang ada di dalam hidup kita ini, tempat Tuhan digeser dengan kepentingan duniawi. Dan pada akhirnya Tuhan menjadi ban serep. Tidak begitu diperlukan lagi. Dan pada akhirnya apa Bapak dan Ibu? Kehidupan manusia semakin hari semakin berat, semakin syarat dengan berbagai macam bentuk persoalan. Karena apa ya? Karena memang pola pikirnya sendiri. Karena apa? Karena keinginannya sendiri. Bukan karena kehendak Tuhan. Melihat keadaan manusia yang penuh dengan beban, syarat, persoalan, dengan pola pikir yang bermacam-macam ini, Bapak dan Ibu, Tuhan masih baik hati. Luar biasa. Kita punya Tuhan luar biasa. Meskipun di dalam hati dan pikiran kita Tuhan ini sering dikalahkan dengan kepentingan-kepentingan duniawi, akan tetapi Tuhan begitu baik. Sehingga Tuhan berfirman dan mengatakan, marilah kepadaku kau yang berbeban berat dan letih lesu. Seberat apapun beban kehidupan Bapak dan Ibu, Tuhan masih mau mengundang untuk datang menghadap kepada Dia. Dan Tuhan akan memberi kelegaan. Ini jarang Bapak dan Ibu. Kadangkala kita kalau mempunyai bos aja Bapak dan Ibu ya, secara manusiawi kalau kita kerja di perusahaan, punya bos, tidak seperti Tuhan. Bos saja kadang-kadang mengerti bahwa anak buahnya itu penuh dengan persoalan hidupnya. Mungkin gajinya tidak cukup, banyak yang harus dipenuhi untuk membayar kos untuk ini dan itu dan lain sebagainya. Akan tetapi bos ini nggak mau tahu. Dia tak akan memberi kelegaan dalam karyawannya. Oh udahlah, yang penting gajimu ini cukup nggak cukup terserah kamu. Akan tetapi lain dengan bos kehidupan yang sebenarnya, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Malam hari ini Bapak dan Ibu diundang oleh Tuhan. Jadi Bapak dan Ibu dan saya malam hari ini menerima undangan yang istimewa dari Tuhan. Undangan pribadi, lepas pribadi dari Tuhan. Mari. Letih, lesu, kepenatan dalam hidup kita taruh sebentar. Kita terima undangan Tuhan. Biar Tuhan masuk di dalam kehidupan kita masing-masing, berkarya atas kehidupan kita. Bapak dan Ibu, kenapa Tuhan mengatakan marilah datang kepadaku engkau yang letih lesu dan berbeban berat? Kenapa demikian? Karena Tuhan ingin menyelamatkan kehidupan umatnya. Ingin menyelamatkan kehidupan umatnya, siapapun orangnya. Kalau kita mau kembali kepada Tuhan Allah, dan kita akan diberi kelegaan dalam hidup. Akan tetapi kalau kita tetap bergumul dalam dosa dan beban pikiran yang teramat berat dan tidak mau datang kepada Tuhan, kita akan tetap hidup dalam tekanan. Saudara yang kasih Tuhan kita Yesus Kristus, memang ini kehidupan. Kadang-kadang ada pertanyaan Bapak dan Ibu. Ada pertanyaan mungkin mengatakan begini, loh Pak Dar, saya ini sudah rajin ke gereja. Saya ini kalau malam sudah juga berdoa loh. Tapi ekonomiku gak cukup terus. Ndasku bendino jek ngeluh. Ya. Ya. Memang itu terjadi, itu kehidupan Bapak dan Ibu, memang itu kehidupan. Akan tetapi oleh karena itu kita ini bisa memilih dan memilah mana yang harus kita pikirkan dulu dan kita kerjakan, dan mana yang harus kita nantikan.
Semua orang tanpa terkecuali Bapak dan Ibu. Saya sendiri juga pernah mengalami ada beban berat dalam hidup. Akan tetapi begitu kita mampu memilah dan memilih mana yang beban itu yang harus kita taruh, ya, jangan dibawa terus. Malam hari ini Tuhan mengundang Bapak dan Ibu, taruhlah beban hidup kalau memang berat. Karena bersama Tuhan ada kelegaan. Kita dimerdekakan. Kita diberi kelegaan selega-leganya. Jangan beban itu dipikul, biarkan Tuhan Yesus yang membantu menyelesaikan segala persoalan hidup Bapak dan Ibu, juga saya. Sebelum kita melangkah lebih jauh Bapak dan Ibu, agar kita tidak tersesat dalam hidup ini, Tuhan memanggil kita kembali ke jalan Tuhan. Kita kembali ke jalan yang sudah ditentukan Tuhan, seperti ada di dalam 1 Raja-Raja. Kembalilah ke jalanmu. Dan ini nanti menjadi tema renungan untuk minggu besok pagi. Saya mengambil tema kembalilah ke jalanmu. Dan nanti kita akan belajar bersama-sama apakah kita sudah terlalu jauh meninggalkan Tuhan. Ada tema minggu pagi besok, minggu pagi jam 5:30 saya ngambil temanya kembalilah ke jalanmu. Lah malam hari ini Bapak dan Ibu diundang oleh Tuhan. Sekali lagi diundang. Bapak dan Ibu ini adalah orang-orang yang istimewa. Tidak semua orang mendapat undangan seperti ini Bapak dan Ibu. Padahal undangan ini ditujukan kepada semua orang. Ditujukan kepada semua orang yang membaca, yang mendengarkan, yang mempunyai Alkitab sama dengan kita. Kita semua diundang. Akan tetapi mereka yang tidak mempunyai ini tidak mendapat undangan. Ini luar biasa toh. Hanya Bapak dan Ibu yang diundang. Terkhusus malam hari ini. Oleh karena itu Bapak dan Ibu ngasih Tuhan, sekali lagi, seberat apapun beban hidup kita, sesulit apapun persoalan yang kita hadapi, mari semua kita letakkan di tangan Tuhan. Kita bersama-sama membawa satu undangan. Satu dengan yang lain sama-sama membawa satu undangan. Undangan ini kita sodorkan kepada Tuhan. Dan Tuhan akan merespon saat itu juga. Ada amin? Tuhan Yesus memberkati. Amin.